Itu kealimannya yang tercatat di Lauhil Mahfuz, itu dia udah tahu. Makanya tuh dia kualat. Karena Nabi Musa itu ditangkap sama Fir'aun, karena emang itu Bal'am bin Ba'urah dibon sama Fir'aun biar ngasih tahu Musa di mana. Akhirnya kata dia, saya kalau ngasih tahu ini guru saya kagak enak. Saya doain aja dah biar dia keder. Nah, itu Nabi Musa 40 hari keder itu di padang pasir. Didoain sama Bal'am bin Ba'urah. Ilmunya luar biasa. Kalau orang Lauhil Mahfuz aja catatan dia udah bisa baca, dia bisa lihat, itu kan ilmunya udah ma'rifatnya luar biasa ya. Mati su'ul khotimah. Jadi kita walaupun ilmu kita berasa banyak, di sini ada yang ilmunya tinggi segala macam, jangan berasa aman, hidup kita bakal husnul khotimah. Sebab orang yang berpikir tenang, gampang mati mentar bagaimana kek, lah nggak bisa bagaimana, justru mati penentuan kita. Makanya kata Nabi itu al mautu tuhfatul lil mu'minin. Mati itu hadiah terbesar buat orang mukmin agar amalnya disempurnai. Di sini yang merasa amalnya banyak, kemudian merasa nggak bakal su'ul khotimah, hati-hati. Barseso tuh kalau di kitab apa tuh Dzurratun Nasihin tuh diceritain amalnya 70 tahun kagak berhenti ibadah, zikir, ibadah, Allah terus dalam hidupnya. Su'ul khotimah dia. Ya, dia su'ul khotimah. Di sini barangkali ada yang dekat sama ulama, makan, ngopi, ngaji, kemana segala macam, sama guru-guru yang hebat. Jangan merasa aman dengan kematian. Ada bujang Nabi, emang ini nggak begitu populer ya, namanya Kirkiroh. Dia yang melayani Nabi. Nabi mau wudhu, Nabi mau buang air, Nabi mau tidur, itu disiapin semuanya. Kalau Anas bin Malik itu bujang Nabi tapi bagiannya bagian dapur. Kalau Kirkiroh ini lebih dekat sama Nabi. Su'ul khotimah mati. Apalagi kita. Ilmu ya Allah. Endep. Ilmu endep. Amal kalau lagi mau doa. Ya, amal lagi mau doa. Deket sama ustadz juga. Kalau lagi mau acara doa. Ya mau ulama segala macam, merasa aman dari kematian, wah ngeri itu. Ngeri itu bahaya. Nah jadi hadirin jamaah rahimakumullah. Ini orang udah kagak ada. Almarhum udah nggak ada. Maka tugas yang penting itu mendoakannya adalah anak-anaknya. Kalau kita doang ini cuma nambah-nambahin doang. Sebab tuh anak, biar kata dia tukang sholat, dia tukang ngaji. Kalau di hadisnya tuh waladin sholih kan ada terusannya, wa yad'u lahu. Kalau dia belum doain baba emaknya, maka dia belum soleh. Kagak usah nunggu haul doain baba emak. Setiap sholat doain orang tua kita. Setiap sholat. Minimal 3 kali palak dinas dihadiahin buat almarhum emak saya. Sampai itu. Nanti ada rezeki gede-gedean dikit ya haul. Doain orang-orang tua kita, bukan cuma almarhum yang baru kemarin kagak ada. Orang tua kita kan udah pada kagak ada nih. Tiap sholat jangan lupa tuh Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cukup buat orang tua kita, cukup. Itu berasa. Maka mestinya orang tua kita saat itu sedang dalam keadaan ngeri di alam kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat karena sebab doa anak-anaknya. Doain. Begitu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan anak-anaknya? Sedekah. Nah ini bentuk sedekah nih. Kalau anaknya pada ngeluarin duit buat sesuguhan begini, buat
nemenin orang yang pada ngedoain emaknya, diniatin sedekah. Jadi hadiah pahala pada malam ini, zikir, makanan, minuman. Maka seorang anak kudu menghadiahkan semua ini untuk orang tuanya. Kalau belum bisa sedekah yang gede-gede, ya udah yang kecil-kecil. Niatin ke orang tua kita. Maka orang tua kita di alam kubur tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya siksa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Dan ini sekali lagi untuk orang tua kita semua. Jangan segan-segan kita sedekah, jangan segan-segan kita infak, kita niatin buat orang tua kita. Maka itu semua akan menjadi hadiah terbesar buat orang tua kita yang udah ada di alam kubur. Jangan pelit. Sebab anak itu kalau pelit, syukur dia sama Allah nggak bakal diterima. Dia sholat kan dia bersyukur ya, dia puasa, dia bilang alhamdulillah. Tidak akan diterima kalau dia nggak bisa bersyukur sama orang tuanya. Kan begini katanya, malam yaskurillah yaskurin nas. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu, orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu sebetulnya karena dia tidak bersyukur pada orang lain. Orang tua kita mau bejat, mau kagak bener, mau segala macam, tapi orang tua kita wasilah kita ada di mari nih. Ya, bapak gua mau kagak bener. Lah kalau kagak ada yang kagak bener mah kita kagak ada di dunia ini. Kagak nongol, kagak jadi RT, kagak jadi RW kita, kagak jadi ustaz, kagak jadi guru ngaji, kagak jadi pekerja A, B, C, D kalau tanpa orang tua kita. Jadi sebejat apapun orang tua kita, dia adalah wasilah sehingga kita ada di dunia ini. Begitu kita hidup kan enak, umur kita panjang alhamdulillah, kita bisa numpuk-numpuk amal buat nanti di alam kubur. Yang kedua itu, orang yang tidak dianggap bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bisa bersyukur pada gurunya. Kalau orang tua adalah sebab kita ada di dunia, maka guru adalah sebab kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupain tuh guru abatasan. Jangan lupain tuh guru yang ngajarin sajaku aku niat, yang kata orang sekarang mau kuno. Lah jangan dilupain. Yang model begitu, yang ngajarin doa basuh tangan, basuh muka. Ingat-ingat tuh guru kita, dia wasilah sehingga kita kenal sholat, kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sekarang udah banyak guru, tapi dulu guru kita juga banyak, guru kita juga ada. Itu jangan dilupain. Begitu. Ini nasihat buat diri saya. Maka kirimin datu Fatihah guru kita, orang tua kita. Sebab kalau kita bersyukur sama orang tua kita bersyukur sama guru-guru kita, maka nanti anak kita akan menjadi anak yang soleh. Yakin itu, yakin. Tapi kalau kita kurang bersyukur sama orang tua kita, pondokin dah tuh anak yang lama, maka tuh anak susah buat jadi anak soleh lantaran bapaknya tidak soleh kepada orang tuanya. Begitu Pak. Nah kemudian nasihat untuk kita, ketika orang tua kita sudah tidak ada, istighfarin orang tua itu. Bisa. Kalau tobat masing-masing, nggak bisa orang kita taubatin, nggak bisa. Tapi kalau istighfar bisa kita kasih ke orang. Kan makanya kita kalau habis sholat diajarin sama guru-guru kita, astagfirullahaladzim, liwali walidayya, gitu ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, astagfirullahaladzim, li jami'il muslimin wal muslimat. Berarti istighfar itu bisa untuk orang lain, bisa untuk diri kita, bisa untuk lebih-lebih untuk orang tua kita. Istighfarin orang tua kita. Ya Allah, saya istighfar nih 100 kali, pahalanya buat baba saya, maka itu akan nyampe ke baba kita tanpa mengurangi pahalanya kepada kita. Nah sehingga hadirin jamaah rahimakumullah,
Orang yang sudah tidak ada, ya udah mau diapain lagi? Emang dia hidup ujung-ujungnya bakal ketemu sama Allah, maka tugas kita tinggal doain doang. Dan tugas kita yang paling penting, karena kita juga bakal ketemu sama Allah, maka kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya amal yang dilandasi oleh ilmu. Ketika kita ngaji, maka di situ orang tua kita juga bahagia. Ini kumpul-kumpul begini, kita niatin ngaji, emang jadwal ngaji, maka ngaji, ini malam ini adalah ngaji, maka pahala ngaji, pahala taklim, itu pahala yang efeknya kemana-mana. Kita bakal dibimbing oleh Allah. Orang tua kita yang udah kagak ada juga akan mendapatkan nikmat dari jalan kita menuntut ilmu. Anak-anak kita yang masih pada kecil juga akan dibimbing oleh Allah, kelak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Udah itu aja. Saya lagi kurang enak badan ini. Meriangin saya. Jadi ya mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat ini buat saya, juga buat para hadirin, guru-guru, bapak-bapak semua. Saya bukan ngajarin, tapi hanya mengingatkan saja, karena kata kita sudah pada tahu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rabbi zidna ilma, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.